Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kalian akan belajar bahasa Indonesia kelas 12 bersama saya. Pada pembelajaran kali ini, Anda akan menikmati dan memahami novel. Pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel, penyajian hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang, analisis isi dan kebahasaan novel, dan perancangan novel atau novelet. Novel, ciri-ciri novel, jenis-jenis novel, penafsiran pandangan pengarang, langkah-langkah menafsir pandangan pengarang terdapat pada bagian pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Novel merupakan karya prosa fiksi yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya, dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Ciri-ciri novel adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki lebih dari satu alur dan alurnya berkembang. Kemudian, yang kedua, tokohnya banyak dan memiliki lebih dari satu karakter. Yang ketiga, temanya lebih kompleks. Yang keempat, latar bergerak dan banyak. Yang terakhir adalah ceritanya disertai perubahan nasib tokoh. Jenis-jenis novel. Jenis novel berdasarkan kisah nyata dan tidak nyata. Fiksi memiliki kejadian cerita yang dibuat-buat oleh pengarangnya atau hanya sekadar hayalan. Non-fiksi menceritakan kejadian kisah realita yang terkadang jalan cerita bisa diambil dari kejadian nyata cerita orang lain atau dari kehidupan penulis sendiri. Jenis novel berdasarkan genre. Novel romantis berarti novel yang berisikan kisah-kisah percintaan romantis antar tokoh di dalamnya. Novel science fiction atau fiksi sains yaitu berisi tentang novel pengetahuan. Kalian dapat menambah lebih luas pengetahuan. Novel misteri, novel bergenre misteri, semacam teka-teki yang membuat pembacanya berusaha untuk menganalisis dan memecahkan misteri dalam novel. Novel horor, novel ini berisi ketakutan dan ketegangan melalui unsur supernatural atau sadisme melalui rangkaian tulisannya. Novel komedi, seperti namanya, jenis novel komedi menitik beratkan pada cerita lucu di dalamnya. Novel inspiratif memiliki tujuan untuk menginspirasi pembacanya. Biasanya kisah-kisah yang dipaparkan seputar perjuangan, pantang menyerah, dan hal-hal yang membuat kita bersemangat. Bentuk dari novel inspiratif ini tidak hanya bersifat fiksi saja, namun ada juga yang berupa adaptasi dari biografi seorang tokoh. Novel sejarah menceritakan sebuah sejarah peradaban, tempat, peristiwa, ataupun seseorang dalam tokoh. Novel Islami, nah jika kamu ingin membaca novel yang ringan namun dibalut dengan religius, pilihannya bisa membaca novel Islami terbaik. Jenis novel berdasarkan isi dan tokohnya. Teen Lit. Teen Lit adalah singkatan dari Teen Literature, merupakan sastra populer bertema kehidupan remaja dengan segala macam kisah yang memang dialami oleh remaja pada umumnya. Chick lit merupakan bacaan yang memiliki daya tarik tinggi bagi wanita. Genre ini biasanya menyuguhkan kisah sang tokoh utama yang mengalami perubahan fisik dalam pencariannya terhadap cinta, kesuksesan, dan kebahagiaan. Songlit merupakan novel yang ditulis berdasarkan inspirasi sebuah lagu. Dapat dikatakan novel jenis ini merupakan pengkisahan dari lirik lagu kepada imajinasi penulisannya. Novel metropop ditulis berdasarkan cerita tentang wanita kosmopolitan yang berkutat dengan perkantoran. Biasanya, tokoh di dalamnya mempunyai masalah yang kompleks seputar kehidupan, percintaan, karir, dan ambisinya. Penafsiran pandangan pengarang.
Penafsiran merupakan bagian dari suatu presentasi atau penggambaran informasi yang diubah untuk menyesuaikan dengan suatu kumpulan simbol spesifik. Pengarang menjadi bagian dari masyarakat yang dapat melahirkan sebuah karya sastra dari permasalahan sosial masyarakat yang melingkupinya. Agar kita dapat menikmati dan memahami novel dengan baik, yang kita lakukan adalah membaca keseluruhan isi novel, memahami isi novel secara mendalam, mengetahui biografi atau kehidupan pengarang, mengaitkan kehidupan pengarang dengan kehidupan dalam novel. Penyajian hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang. Penyajian hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang yaitu memberikan pendapat terhadap hasil tafsiran pengarang, baik secara lisan maupun tulisan. Langkah-langkah penyajian adalah sebagai berikut: membaca isi novel secara mendalam, menginterpretasi pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel, memberikan pendapat terhadap tafsiran pengarang tentang kehidupan dalam novel, baik lisan ataupun tulisan. Pada bagian analisis isi dan kebahasaan novel sebagai berikut. Yang pertama, unsur pembangun novel, kemudian unsur kebahasaan novel, dan menulis ringkasan isi novel. Unsur intrinsik dan unsur-unsur ekstrinsik dalam novel. Tema merupakan makna yang terkandung dalam sebuah cerita. Alur atau plot adalah kerangka dasar suatu tindakan yang berkaitan satu sama lain dalam sebuah karya sastra. Alur akan menjadi pengiring jalannya cerita dan dapat mengembangkan imajinasi yang disajikan. Latar membangun sebuah cerita meliputi tempat, waktu, maupun keadaan yang menimbulkan peristiwa dalam sebuah cerita. Tokoh atau penokohan dalam unsur intrinsik yang membangun suatu karya sastra biasanya adalah individu rekaan semata. Meskipun begitu, individu atau tokoh yang biasa digambarkan dalam suatu karya sastra tidak hanya sebatas wujud manusia saja, tetapi juga bisa berwujud hewan, tanaman, atau benda yang mewakili jalannya sebuah cerita. Sudut pandang biasanya digunakan penulis atau pengarang untuk menyampaikan pesan dalam cerita. Penulis atau pengarang akan mengklasifikasikan pencerita atau tokoh yang menyampaikan cerita melalui sudut pandang orang pertama atau sudut pandang orang ketiga. Amanat dalam sebuah unsur intrinsik, amanat merupakan pesan moral atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis atau pengarang kepada pembaca. Amanat biasanya disampaikan secara implisit atau eksplisit. Latar belakang pengarang. Untuk mendukung adanya latar belakang penciptaan karya dibutuhkan juga adanya latar belakang pengarang. Unsur ekstrinsik yang satu ini biasanya berkaitan dengan kondisi sosial atau kondisi tertentu seorang penulis. Dalam menciptakan suatu karya, penulis juga biasanya mengaitkan kondisi masyarakat ketika karya tersebut dibuat, apakah relevan dengan kondisi saat itu atau berseberangan. Nilai-nilai dalam cerita hampir sama dengan amanat, meski tak tersirat dalam sebuah tulisan, tetapi nilai-nilai dalam cerita menjadi unsur ekstrinsik yang dipakai penulis atau pengarang untuk membangun suatu cerita. Unsur ini digunakan agar cerita sampai dan dapat diterima pembaca. Kebahasaan dalam novel yaitu gaya bahasa atau majas. Adapun jenis-jenis majas sebagai berikut: perbandingan, majas perulangan, majas pertautan, majas pertentangan, dan majas penegasan. Dalam membuat ringkasan novel, membaca novel sampai selesai, mencatat gagasan utama dalam novel, menulis ringkasan berdasarkan gagasan utama. Ringkasan isi novel tidak boleh menyimpang dari jalan cerita. Langkah-langkah membuat novel. Yang pertama, menentukan tokoh cerita dalam novel. Kemudian mengurutkan alur cerita secara kronologis. Selanjutnya mengidentifikasi cerita sesuai dengan kronologinya. Mengembangkan ide cerita, memerhatikan keterkaitan isi dan kebahasaan dalam cerita. Yang terakhir adalah memberikan judul yang menarik. Anak-anak
aku kalian sudah mempelajari unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.